Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dakwah Mutadin, dakwanya orang yang menerima hidayah Allah. Dukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan loncengnya agar dapat mengetahui video terbaru dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, semoga antum sehat selalu dimanapun antum berada. Semoga puasanya dilancarkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah, dihapus segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Yang terutama itu semoga kita istiqomah di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Andien. Kali ini saya ingin menceritakan sedikit kisah perjalanan saya, alasan saya kenapa saya memeluk atau mengambil Islam, memilih Islam untuk saya jadikan agama dalam hidup saya. Yang pertama, alasan saya itu simple. Allah beda dengan Tuhan yang lain. Kenapa begitu? Tuhan yang lain semua terlihat, Allah tidak terlihat. Kenapa Allah tak terlihat? Karena marilah kita introspeksi diri kita. Tuhan dengan manusia yang diciptakannya derajatnya sudah berbeda. Derajatnya sudah berbeda. Bagaimana cara meyakininya itu? Kok bisa Tuhan yang tak terlihat tapi disembah? Saya punya keyakinan yang kuat. Sedangkan angin yang tak terlihat tapi terasa, angin ciptaan Allah, berarti yakinlah Allah itu pasti ada. Karena kenapa? Tak mungkin manusia yang berbentuk terbatas bisa menjadi Tuhan. Siapapun itu, siapapun dia, tak mungkin yang terbatas bisa menjadi Tuhan. Matahari terbatas. Karena kenapa? Matahari cuma punya energi api, tidak punya kelebihan lain. Masa Allah, Tuhan, kemampuannya terbatas? Nah, yang kedua, nggak mungkin makhluk seperti manusia ini dijadikan Tuhan. Karena kenapa? Dia masih membutuhkan yang lain, seperti udara. Udara ciptaan Tuhan. Tuhan tidak bergantung sama udara. Udara bergantung sama Tuhan. Makanan, Tuhan tidak bergantung sama makanan. Makanan Tuhan yang berikan. Nah, marilah kita sadari, sesungguhnya Allah itu tidak terbatas dan tidak ada yang pantas untuk dijadikan Tuhan jikalau masih terbatas. Nah, saya kenapa memilih Islam itu, saya merasakan Allah ini luar biasa. Tuhan yang begini nih yang saya cari. Kenapa? Tidak terbatas. Kekuatan tidak terbatas, jelas. Kenapa kok bisa dibilang jelas? Karena jelas. Pesan dari para nabi dari awal sampai Nabi Muhammad, dan kisah dari para nabi, Nabi Adam disusun sampai Nabi Muhammad, semua kisahnya nyambung, yaitu seruannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kok bisa begitu?
kamu percaya doang sama Islam. Iya, karena Islam itu begitu saya mempelajarinya, di dalam Islam tidak sembarangan. Pelajaran Islam dari awal sampai akhir itu tidak bisa diubah-ubah. Masalah akidah, semua umat Islam harus sepakat. Masalah tauhid, semua umat Islam harus sepakat. Nah, dalam perkara-perkara kecil yang bisa dibedakan, mungkin umat Islam harus berlapang dada. Tapi dalam perkara rukun Islam dan rukun iman, umat Islam sepakat. Karena kenapa? Islam jelas, ajarannya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nabi yang diceritakan, logika masuk akal. Dan di dalam Islam tidak ada seperti yang lain. Contoh, Islam jelas sesuai fitrah manusia. Karena kenapa? Islam bisa menjelaskan kenapa hewan-hewan diciptakan, mana hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan, yang mana yang dihalalkan, yang mana diharamkan, yang mana kewajiban, yang mana yang harus ditinggalkan. Islam mengatur semua itu. Ajarannya tidak berubah. Sholat, saya bisa meyakini sholat karena kenapa? Sholat adalah ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk didakwai kepada umat manusia, dan itu sebagai perintah yang wajib. Kok bisa main percaya aja? Karena buktinya ada, buktinya Islam ada, Ka'bah ada. Yang di dalam cerita-cerita umat di dalam Al-Quran bahwasanya Islam akan mendapatkan musuh-musuh, itu jelas ada. Tidak ada agama, orang-orang di luar Islam itu tidak akan senang sampai orang-orang Islam itu pelan-pelan meninggalkan Islam. Nah, di sini saya merasakan iya. Karena kenapa? Saya dulu bukan orang Islam. Saya bisa merasakan betapa kehadiran orang-orang di luar Islam ingin umat Islam itu perlahan meninggalkan Islamnya. Baru Islam ini bukan sekedar agama. Islam ini adalah aturan dari Tuhan untuk manusia, dan Dia mengatur segala urusan. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari perkara sholat, perkara makan, perkara kerja, mencari nafkah, interaksi kehidupan, sampai politik negara pun Islam mengaturnya. Jadi saya pahami benar, Islam adalah produk Allah, produk Tuhan, dan Allah betul-betul adalah Tuhan. Karena tidak ada ditemukan kelemahan Allah di dalam Islam, dan sampai musuh-musuh Allah mencari kelemahan Allah tidak akan tertemukan. Karena buktinya apa? Manusia yang diciptakan oleh Allah sudah cukup sempurna. Dari sebuah sperma sampai menjadi manusia yang berbentuk, berakal, bernafsu, sampai hingga organ tubuhnya semua sempurna. Semua itu datangnya dari Allah. Tidak ada asal usul Allah itu, Tuhan itu mencari Tuhan, dan tidak ada asal usul itu Tuhan itu menebus dosa. Dan tidak ada asal usul itu Tuhan itu masih bergantung sama yang lain, karena Tuhan itu tidak bergantung. Jadi jelas, ajaran Islam pun jelas. Seperti poligami, banyak umat-umat di luar non-Islam mencari kelemahan umat Islam dari sisi poligami. Maaf, saya jelaskan kembali. Di zaman dulu sebelum Islam datang, raja-raja selir di Cina sana, selirnya sampai 1000. Perjalanan
kaisar-kaisar dulu, wanita itu sungguh tiada harganya, tidak terhormati. Islam datang dan Islam dihormati. Bagaimana kita menyayangi wanita, bagaimana wanita itu diciptakan, adalah wanita itu wajib dimuliakan. Hingga Rasulullah itu menjelaskan, hormatilah ibumu baru ayah. Jadi ibu sampai 3 kali baru ayah. Jadi di sisi Islam wanita itu sangatlah dimuliakan. Kenapa kok ada poligami sehingga membolehkan 4 istri? Maaf, di dalam Islam dijelaskan dikala 2, 3, 4, kalau tidak sanggup adil 1 saja. Dan 2, 3, 4 itu pun bukan bergantung kepada nafsu. Bukan bergantung kepada nafsu. Karena di situ ada sisi keadilan, keimanan, ketakwaan yang harus dilaksanakan, dan hisabnya itu lebih berat daripada yang punya istri 1. Istri Rasulullah, Ummu Aisyah, itu dinikahi Rasulullah usia 10 tahun, tapi jujur itu adalah dari perintah wahyu Allah, bukan atas kemauan Nabi Muhammad. Dan memang jelas Ummu Aisyah akalnya yang sangat cerdas hingga dia banyak meriwayatkan hadis, apalagi hadis-hadis yang memang wajib diperjelas, seperti hadis-hadis dalam berumah tangga. Dan Ummu Aisyah sangat banyak meriwayatkannya karena itu perintah dari Allah. Karena Ummu Aisyah sangatlah cerdas. Karena itulah Rasulullah tidak memiliki anak dari Ummu Aisyah. Jadi wahai saudaraku, saya memilih Islam jelas. Saya di dalam Islam diperbolehkan oleh Allah nikah 2, 3, 4, sungguh boleh. Karena ini syariat Allah. Tapi bagi yang berkemampuan dan berkeadilan, kalau sholat saja masih tidak, jangankan mikirin istri dulu. Kalau sholat saja belum jelas, keimanan belum jelas, mau nikah 2 kali, mau nikah 3 kali, 4 kali, atau madu 2, 3, 4, itu adalah nafsu. Karena keimanan seseorang kalau ingin menikah adalah membimbing, mengajak kepada jalan ketakwaan. Nah, jadi jelas karena laki-laki itu terbatas, kata nafsunya memang ada yang lebih, hormonnya, kekuatannya. Daripada jajan di luar sama pelacur, lebih bagus nikah 2 kali, jelas nafkahnya dijelaskan, bebannya pun 2 kali lipat. Tapi bukan seperti orang-orang yang membebaskan jajan, akhirnya banyaklah penyakit. Kalau kita nikah 2 kali terjaga, tidak ada penyakit. Nah, tapi itu bagi yang berkemampuan, berkekuatan, dan bisa menegakkan keimanan dan keadilan. Bagi yang belum mampu, cukup saja 1. Nah, Islam tuh mengajarkan begitu. Sampai sedetail itu Islam mengajarkan. Allah itu Tuhan yang maha luar biasa. Karena Allah tidak ada kelemahan sedikit pun padanya. Tidak ada namanya Allah itu rela mati demi menebus dosa manusia, tidak ada. Dan tidak ada Allah itu, Tuhan itu yang kebingungan mencari asal usul penciptaan, tidak ada. Jadi wahai saudaraku, ingatlah, inna dina indallah fil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi wahai saudaraku, semoga video kali ini bermanfaat. Saya seorang al-fakir, segala kekurangan mohon maaf.
Semoga kita mendapat karunia, hidayah, dan istiqomah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan.